Oke guys, hari ini kita mau ngerjain tugas UAS dari dasar logika matematika. Kita mau bahas topik logical fallacy yang dimana dari pertemuan 15 kita kayaknya konsep di sini kita pengen bikin podcast dialog gitu. Ada saya Muhammad Akbar, ada saya Muhammad Zaki Nurisya, ada saya Dimas Gazul Alfianto. Dimana judul episode kita kali ini atau podcast kita kali ini adalah keputusan bodoh yang kita anggap cerdas dalam fallacy dalam dunia usaha gitu ya. Balik lagi ke topik yang pertama adalah ngopi-ngopi ngomongin bisnis, ya dimana podcast ini ngasih lo insight tentang dunia usaha tanpa harus pakai jas juga dan dasi. Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang jarang banget diomongin, padahal efeknya tuh gila-gilaan, yaitu logical fallacy, alias kesalahan berpikir yang terlihat logis tapi jebakan Batman. Nah, atau gampangnya keputusan bego yang kita bela-belain karena ngerasa paling benar. Nah, itu gue banget tuh kayak gitu. Oke, buat yang belum paham, logical fallacy itu kayak semacam lo mikir lo udah make sense gitu ya, lo udah make sense dimana, tapi sebenarnya lo kena tipu dengan logika itu sendiri. Ini sering banget kejadian tuh di bisnis kita ngomonginnya ya. Contoh paling sering sih bandwagon fallacy sih. Misalnya semua orang buka usaha kopi nih, ginian nih, lu juga ikut-ikutan, padahal lo nggak tahu demandnya nggak ada di Ferensis, modal pas-pasan tapi lo gas aja. Bro, tapi itu gue banget anjir tahun 2019 ikut franchise minuman kekinian gara-gara semua itu orang rame jualan. Nah, 2 bulan ini sepi, nyalain cuaca, padahal ya emang zona aja dari awal. Gue tambahin nih, ada juga nih namanya appeal to authority. Kalau kata Jack Ma yang memang udah lu tahu sendiri lah ya, dia pelopor bisnis lah. Bisnis itu harus gagal dulu, dimana terus lu akan sengaja gagal karena katanya harus begitu. Atau yang sering di startup, confirmation bias. Lu punya ide, lu cuma cari data yang dukung ide lu, yang bertentangan lo abaikan. Misalnya lo yakin market mau fitur X, terus yang bilang enggak lo anggap toxic, padahal itu feedback penting. Ya kayak bikin warung vegan di kampung aja yang mayoritasnya doyan rendang. Tapi karena lo vegan, lo maksa semua harus suka itu. Missing thinking fallacy lah. Seriusnya kalau lo terus-terusan bikin keputusan berdasarkan fallacy, itu bisa banget ngerusak bisnis lo dan juga nggak scalable, boros modal, tim jadi kehilangan arah. Dan lebih bahaya lagi nih, lu ngerasa udah benar, jadi anti kritik padahal data udah teriak, pasar udah pindah, lu masih percaya insting lu sendiri. Makanya dulu bisnis gue itu nggak berkembang. Gue kira kalau promosi terus pasti rame, padahal produk gue aja yang nggak nilainya beda gitu. False cost fallacy yang bener-bener gue ya peluk erat. Gue sih saranin ya untuk lu semua yang mau starting bisnis awal, saranin selalu pakai validasi, pakai data. Jangan cuma dari omongan orang, gue jualan es kopi laku, gue jualan matcha aduk susu laku. Kalau bisa, lu pakai A/B testing yang jangan ngambil keputusan cuma karena tren doang. Seperti kayak bikin ruang diskusi sehat di tim, encouraging discernment itu penting banget. Kadang suara minoritas yang ngasih ide paling realistis. Bener banget. Nah, dan satu lagi, jangan sok tahu. Kalau lu nggak yakin, mending tanya. Kadang jawaban terbaik datang bukan dari expert, tapi dari pelanggan langsung. Oke, jadi guys, mulai sekarang ya, kita harus mulai hati-hati sih sama jebakan-jebakan logika fallacy. Itu kayak jebakan mental ya, bisa disebut, yang bisa bikin bisnis lo jalan di tempat atau bahkan lebih parahnya nih, jalan mundur. Jangan cuma mikir kayaknya itu bener, harus ada bukti, ada proses berpikir kritis, dan jangan alergi kritik juga ya. Nah, pokoknya jangan sampai lo bangga karena gue itu ikut tren, tapi lo nggak sadar kalau lo itu lagi lomba lari ke ujung. Oke, mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa mikir dulu sebelum bisnis. Dan jangan sampai kalian terjebak juga dalam logical fallacy yang salah. Gitu guys. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.